Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sareh Siswo Setio Wibowo dalam koneksi antar materi modul 2.1. Tanpa terasa saya sudah bisa melewati modul ke-1 dengan husnul khotimah, semoga saja ya. Selanjutnya saya masih bersama Bapak Basit dari Malang. Beliau selalu membimbing saya, setiap saya japri juga selalu menjawab, pokoknya mantul. Dan kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik, seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Pengadegan yang selalu membimbing dengan sukacita, canda tawa, dan bahagia ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak. Pendidikan tidak hanya dilakukan melalui satu cara saja, melainkan berbagai cara. Guru hendaknya memfasilitasi siswa dengan berbagai cara, metode, strategi, dan media yang beragam. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Karena siswa memiliki karakteristik yang beragam, diperlukan pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar berkaitan dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Kesiapan belajar siswa juga bisa dilihat dari cara berpikir tentang sesuatu yang mulai dari konkret ke abstrak, sederhana menuju kompleks, dan terstruktur menuju ke open-ended. Kesiapan belajar dapat dilihat dari cepat atau lambatnya siswa memberikan respons dan tingkat kemandiriannya dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu minat. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Berarti, minat dapat menimbulkan sikap yang merupakan kesiapan jika ada stimulus khusus. Seperti contohnya, siswa yang berminat pada seni tari akan merasa tertarik pada semua hal yang berkaitan dengan seni tari. Kemudian, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita menjadi individu yang baik dalam belajar. Profil belajar dipengaruhi oleh lingkungan belajar, budaya, dan gaya belajar. Dari komponen lingkungan, misalnya tingkat kebisingan, suhu udara, pencahayaan, dan sarana penunjang. Sedangkan dari budaya mempengaruhi profil belajar seperti budaya disiplin, saling menghargai, menjaga kebersihan. Sementara gaya belajar siswa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Karena kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, diperlukan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan memperhatikan potensi peserta didik. Pembelajaran tidak dilakukan sebagai keseragaman, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan cara belajar murid. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan? Sebelum melakukan pembelajaran, guru harus melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa adalah mengamati perilaku siswa, mendiagnosis pengetahuan awal siswa, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran. Setelah mengetahui berbagai kebutuhan belajar siswa, guru harus merencanakan strategi berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Apakah guru akan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk? Diferensiasi konten dilakukan dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, atau profil belajar. Diferensiasi konten yang memperhatikan kesiapan belajar, misalnya
pengorganisasian materi dari konkret ke abstrak maupun sederhana ke kompleks. Selanjutnya, diferensiasi proses mengacu pada bagaimana upaya murid memahami atau memaknai informasi atau materi. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, berarti guru memberikan siswa untuk memilih, menggunakan berbagai produk sebagai hasil siswa dalam melakukan pembelajaran. Dengan melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, guru telah membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Asesmen yang dilaksanakan secara berkelanjutan memungkinkan guru memantau perkembangan dan kemajuan belajar siswa sekaligus memotivasi siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, aktivitas belajar siswa meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa guru adalah petani yang dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang sesuai kebutuhan belajar siswa dapat membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Hal ini sesuai dengan konsep merdeka belajar menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.